permainan Alter Ego selesai. Alright. Dan kita akan langsung menuju ke drop benefitnya di mana Cici, Harit, dan juga Chusin ya yang masih di bench sekarang. Chip tidak akan dilepaskan. Wah. Sudah mulai terpantau kan untuk Chip sekarang masuk ke first band face. Kalau ngomongin Hazel ya, aku tuh melihat Hazel dari zaman dia di tim Pajajaran. Oke. Dimana semua pada pakai tank jungler, Friendrin jungler, Lancelot, defense, Item. dia tetap Lancelot damage. BOD. Semuanya kayak tapi dia bertanggung jawab. Oke. Dia bisa carry juga. Oke, menarik. Suyo di band. Masih ada Joy yang adalah pegangan ring. Yep. Joy-nya dia yang cukup meledak. Fanny juga ada. Ini bakal diadu untuk Joy. Band Fanny ambil Joy. lalu. Atau lepaskan dulunya diadu saja sekalian. Tapi kalau Fanny Joy, Fanny sih pasti mahal ya. Tapi bisa ditutup badan. Tapi masalahnya Hazel ini pakai Fanny sih. Seram ya. Oke. Beda aja nggak sih Fanny ini? Band Fanny tapi kasih Joy. Dilematis. Fanny. Langsung Fanny. Terlalu mahal ya. Joy, first pick. Joy. Yap. Dan kalian bisa cheer for Cheers. your team ya. Sekarang langsung chat di kolom komentar Ya. RQ atau AE. Coba banyak-banyakan kalian di kolom komen. Coba spam antara RQ atau AE. Coba. Dan first pick, Yap, Joy. itu dia. Ya, jelas tidak akan diberikan ya karena ini power banget untuk Prince sendiri. Akankah ada Louis? Wow. Atau Marsha. Bisa banget ya. Marsha Hijume kan. Iya. Sebenarnya Rips juga kan waktu terakhir di SPS dia pakai Marcia terus kan? Iya. Beberapa waktu ya. Atau bisa di combo, masih ada combo Johan Aurora loh, jangan salah. Dan itu kan Johan gak di ban kan? Tuh, masih Joy ada. Aurora, Gatot juga masih ada. Iya. Masih banyak opsinya tinggal dari Altrigo karena track antara Joy Suyo-nya udah gak ada. Nah, ya udah bisa di pick ketiga aja. Hayabusa kemarin juga masih bagus digunakan oleh Rine. Sementara Hylos dan Granger terlebih dahulu yang diamankan. Ini udah bisa dibilang Granger ini adalah standar hero yang aman untuk di Gold Lane sekarang ya. Ya, karena hari jadi ban. Iya. Jadi Granger bakal main super safe. Dari jauh juga. Ngeliat lo dengan Irrital juga ngeri nih. Ya, dan kemungkinan Irita nih yang akan berjumpa dengan Granger. Secara head to head kan menang Irrital harusnya ya. Yes, karena bisa kiri kanan ya. Nah. Bisa belok-belok juga, tapi Irita lebih butuh sedikit waktu sebenarnya. Dan Irita langsung diambil, Hilda juga. Oke. Jungle-nya ambil dulu sekarang kah? Hayabusa? Atau mau bermain lagi Lui Hanzo? Loyi Hanzo. Hanzo bisa ditabrak di belakang jika lihat potensi dari Joy. Ada Joy, ada Hilda juga ya. Tapi Hildanya nggak masalah sih kalau Hanzo. Karena bisa langsung makan. Ada di fishnya. Alright. Gak tau ya mau Hayabusa. Hanya bisa better. Hayabusa. Lebih aman. Cuman ya Hilda nih jadi konsepnya kalau ada Hilda. Yang Hanzo Hanzo bener. seperti Ya. Hanzo ya. Karena kalau ditabrak tuh dia masih bisa ambil minion kan. Oke. Ambil creeps, Demon Fist aman. Dan mid-lane belum kelihatan ya. Disimpan sampai yang terakhir Yang seharusnya. harusnya yang terselip Lui nih di RRQ. RRQ atau Di band, di band, Oh, sama iya, RRQ. di band. Oke. Masih ada Farsha. Valentina. Banyak banget sebenarnya opsinya ya. Ya, Vexana pun masih oke. Bahkan kalau ngeliat dari Rin sebenarnya dari awal-awal debutnya dia Aurora kan. Aurorins ya. Aurorin sih, iya bener. Iya. Aurora. Aurorins. Tapi enggak, ternyata ke arah mid lane lebih ke setupnya aja di Badang yang ditutup karena Dairon ini juga lagi on fire banget ya. Iya. EXP harus aktif lah, karena Hildanya juga kan bisa masuk jadi EXP masih ya. Iya. Masih cukup flex juga dan Loi. Ya itu dia. Ya, ditutup dulu untuk Loi-nya. Oke, Phobius. Eve-nya masih ada. Iya masih ada. Atau Phobius dulu nih sekarang yang akan di-ban sama Alter Ego. Bisa manusia ungu ya. Iya, atau asumsinya Iya. Hildanya di EXP, romer apa buat hidung nih yang banyak banget opsinya kayak Tigreal. Tigreal, Franco, Tigreal aja. Tigreal ya. Karena ini juga bisa dibilang ya, itu kan antara dari masing-masing romer yang mereka sangat-sangat bagus untuk memainkan efek sisi dari main tank. Iya. Emang bener-bener tank gitu loh. Ah. Pure tank. Iya, pure tank. Kita tahu loh Drips bagaimana, momentum yang udah sering dia ciptakan. Begitu juga dengan Ido. Sama-sama user Tigreal sebenarnya. Iya. Dan kali ini di band. Atau ternyata diam-diam Dreams dengan Tigrealnya. Tigreal makanya bisa diambil ya buat Tigrealnya. Alright, band terakhir dari RRQ. Oke,
mau tutup ke arah mana, yang udah pasti harusnya yang terbuka mid lane sih. Yep. Karena kalau misalnya mau ke EXP atau Rom ini, asumsi Hylos-nya masih cukup abu-abu. Dan karena Cici yang di-ban, ini harusnya kayak tidak menemukan Iya. kesulitan nanti. Kari nggak mungkin diambil juga, sudah ada Irithel. Oke. Dan Phobius ya, itu dia. Manusia ungu yang sudah ditutup. Mau Tigreal-nya ambil dulu sekarang? Tigreal sekarang atau... Wah, berarti Tigreal harus tebal banget ya pro laner-nya ya. Betul, Tigreal bagus banget buat ngelawan Joy. Iya. Iya. Cuman masalahnya sekarang mereka juga mid laner belum ada. Mereka mengamankan dulu satu mid laner untuk bisa mengantisipasi nanti beberapa player ke depannya, beberapa hero ke depan. Ya, kalau mid laner yang paling bisa mengantisipasi ya, kita blind pick aja, paling tidak. Paling aman lah ya. Ya, paling aman, blind Oke. pick. Dan itu pun salah satu hero dari Hijume gitu. Yes. Hijume sangat kuat dengan itu gitu. Ada yang paling tidak bisa diambil sama Rins kan? Iya. Banyak opsinya sekarang alter ego. Aku sih pengen lihat adu inisiasi sih. Tapi Valentinanya dulu yang ternyata justru diambil. Lebih safe memang. Ya. Kalau Idok mau ambil Tiger nggak apa-apa, akan ada 2 implosion nanti. Dan ya masih mempertahankan flexibility terhadap Hylos-nya juga. Karena ya kalau misalkan Hylos-nya ini di EXP, ini ROM-nya harus yang benar-benar punya visi untuk nge-stop ya. Yes. Dan Romnya juga harus badan sekarang ya, karena Irithel ini butuh momen di belakang. Joy juga nanti bisa di-stop, jadi selain daripada Hilda, mereka butuh satu lagi badan. Kufra ternyata bersama dengan Aurorin yang keluar. Alright. Dan ya, Keluar lagi. kalau Johan mungkin tipis ya. Tapi sekarang mereka menggantikannya dengan Kufra. Yang dimana cukup bagus di sini untuk Kufranya, bouncing ball. Mungkin bisa menahan HTK game mode. Atau Johan-nya yang bakal dipegang sama Alter Ego. Bisa jadi. Tapi alter ego mereka juga butuh satu badan lagi. Iya. Karena di sini juga mereka sama-sama ada satu orang terdepan yang akan mencari informasi nih. Tigreal? Kufra akan ada di barisan belakang banget. Yes. Tapi sebenarnya kayak Grok itu juga masih sebenarnya masih ada opsi ke Grok ya. Cuman kita Betul. udah jarang banget nih ngelihat Grok. Ya, kalau aku sih lebih ke Tigreal ya. Oke. Karena oh, Lukas. Lukas yang terlepas. Oke, berarti Wah. berarti Hylos-nya akan ada di tangan Dreams. Yep. Lukas di tangan Nino. Alright. Lebih coba untuk ngambil ke arah damage lagi. Ya, dan Lukas ini adalah opsi yang bagus juga untuk bermain sebagai EXP lane ya. Karena berhadapan dengan Hilda, kalau adu sebenarnya ya sama-sama seri harusnya di early game. Lukas punya damage, Hilda punya regen. Yep. Tapi nanti untuk team fight besarnya, Joy takutnya ini kena flash combo, tidak akan bisa ngedash. Return of Joy-nya bisa putus di tengah jalan. Alright. Oke, itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Terus terdengar bagaimana semangat dari masing-masing super fans. Tapi sebelumnya, sebelum ini semua dimulai, kita mau dengar dulu semangat dari MPL Arena malam ini. Kingdom! Oke, terdengar tapi kita mau tes dulu. Kingdom, are you ready? Oke, Alter Jam, are you ready? Ya wes kalau gitu, MPL Arena, mana suaranya? Wow, Yes. masih ada ya tenaga-tenaga risol bala-bala apapun Wah, itu ya? justru udah kenyang ini. Udah semangat lagi. Tapi ini dia Yep. adu agresif yang sudah kita lihat juga bagaimana penguasaan dari duo mid lane-nya ini lumayan lebih dikuasai sama Alter Ego nih dengan poke damage, Om. Iya, Hijume yang bisa melompat masuk ke depan ya dengan Iya. Arcane Shade-nya dia. Yang jelas akan bisa memberikan damage tambahan juga. Tapi yang menarik adalah Heist membawakan Killing Spree ya ternyata. Oh, beda lagi nih. Beda Ini lagi. baru nih, Beda kita lagi lihat ya. di Marksman. Di Marksman juga ya, emblem Assassin, Killing Spree, Festival of Blood masih ya. Setidaknya ya kita tahu lah tujuan dari Killing Spree itu sendiri, tapi sekarang di bagian tengah ada sebuah pergerakan di mana tadi efek Frozen udah masuk dalam tubuh dari Jimmy sedikit lagi. Pride of Ice sudah pecah, satu terakhir tapi First Blood menjadi milik dari Rins. Jadi ya, banyaknya pop damage dan juga efek stun yang membuat akhirnya Dreams dan Hijume juga sulit untuk bergerak. Yep. Dan berhasil dimenangkan oleh RRQ ternyata untuk di area mid tadi. Yes. Seperti yang bisa kita harapkan mungkin ya, ini akan menjadi fast pace gameplay. Yep. Dan bahkan kali ini dari Heist-nya pun di-press abis-abisan dan ini dia Talents Prediction. Buset. 1 versus 5. Match 1 sih bener tadi ya, 1 Ya. versus 5-nya ya. Ya, ada belakang lo semua. Coba sini. Ayo, maju. Oke, dan ada pertempuran yang akan kembali terjadi di mana sekarang Dreams ya. Dan Dreams menjadi korban.
Ini dia ya. Ya, Oh, bola ke tengah, mau lebih. Dan Nino sudah ada di area mid. Sementara Daira ada level 4, Nino yang masih level 3. Dan Ijupe tertangkap basah kembali. Serangan Lagi. begitu luar biasa, bahkan sekarang Pretty Glacier yang kembali Nino ya. Berusaha untuk bisa kabur dan menyelamatkan diri. aku ngeliat RRQ ya. Mereka agresif tapi disiplin om. Yap, agresif yang terkalkulasi. Oh. Rine. Turtle yang berhasil diamankan. Mendadak hadir, mendadak memberikan luka. Dia coba untuk melakukan steal setidaknya membawa alter ego mendapatkan sedikit keuntungan di early game yang setelah mereka harus kehilangan 3 poin killnya. Karena ya itu dia agresif tapi penuh kalkulasi. RRQ gak sembarangan tapi walaupun memang agak sempat kecolongan barusan ya. Iya, dan ini berarti membawa lagi untuk level dari Rin yang naik di satu level unggul loh. Yap. Dibanding dengan Hazel tadi yang cukup bersusah payah sebenarnya tertahan di level 4. Oke, kembali tenang dan bahkan kali ini Rin akan mengincar Oh. Rins. Oke, ada Riz. Bakalan dia dengan Frigid Glacier langsung dikeluarkan. Coba lihat Riznya masih bisa bertahan, tapi tidak untuk waktu yang lama. 1 poin kill berhasil diamankan. Pundi-pundi go ditambahkan. Jadi ya, informasi tidak adanya Pride of Ice ya. Pride of Ice. Ngebuat akhirnya dari Rins menjadi targeting yang optimal om. Ya itu harus hati-hati banget sih karena dia akan jadi bulan-bulanan setelah ini. Waduh, Hijume dinyanyiin tuh. Ada private concert di bagian belakang. Nih, gue nyanyiin khusus lu doang. nih. Solo ya gitu ya. Tapi memang masih belum ada gerakan yang ingin lebih lagi ya dari RRQ. Mereka mencoba untuk kembali mengontrol temponya walaupun perlahan. Alter Ego juga menyusul nih ketertinggalannya. Yap. Sementara sekarang ada satu Tyrant Defense, Tyrant Raja. Ya bagi Beda, tapi untungnya masih ada Dream yang hadir juga untuk bisa memberikan bantuan. Dan sekarang Hazelnya malah tertangkap basah. Mereka masih belum ada yang ditumbangkan, tapi Idoknya tertinggal sendiri bagian belakang. 1 poin kill kembali didapatkan oleh Rine. Iya memang trapping dari Idok berhasil untuk menangkap Rin tapi Wih, itu paling lain. Daerahnya mencoba untuk bisa mengganggu dan juga berhasil untuk bisa memberikan sebuah gangguan dan Rine tertangkap basah. oke, mungkin yang pertama selamat tapi not for the second time Yap, ya. dan Ninonya sekarang ada di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 play. Ini dia, masing-masing jungler mendapatkan ganjarannya. Tapi ada satu winning condition ya atau key to victory barusan. Jangan terpancing agresifnya. Dan sekarang terpancing sepertinya. Terpancing, dia ada berantem terus-terusan. Ada Dream dengan Glorious Power udah langsung dikeluarkan. Dream siap berhasil selamat. Coba lihat, ada terlihat 1 play di bagian depan dan Dairon yang menjadi orang terdepan guna untuk bisa mencari informasi. Tapi sekarang Rina pun hadir kembali guna untuk menghantarkan bagaimana damage yang dia miliki. Tapi hidup akan kemana ke Tyrant Revenge-nya? Tidak ternyata. Oke, dan alter ego mereka sudah merenggut apa yang mereka hilangkan tadi dengan keuntungan juga dari segi goldnya walaupun RRQ tentu pun harusnya bisa jatuh ke tangan mereka. Yap. Kembali harusnya diunggulkan oleh RRQ dengan 1 turtle yang berhasil diamankan barusan. Ya, cukup tipis sebenarnya karena di sini ada peluang, ada ruang gerak untuk Rine. Lihat bagaimana dia cukup bebas mendapatkan buff demi buff. Ya. Crit juga dan tadi waktu di ganking itu adalah kerugian yang cukup besar bagi RRQ. Ya. Karena nggak langsung tumbang. Yap. Harus benar-benar di instant pick off. Walaupun ya tadi kita ngelihat dari Heist-nya tertekan, tapi secara KD kita ngeliat Heist udah dapetin 2 assist. Yep. Sementara Toy masih dalam 0. Web tertangkap basah. Tapi itu adalah Dream, Frigid Glacier dikeluarkan. Daerahnya dengan 1 flicker tadi seperti udah langsung terlihat. Bahkan untuk sekarang terlihat dan ada Daerah menjadi korban. Tapi Toy-nya masuk lewat belakang. Hampir saja Toy tadi menumbangkan ke arah Hais. Tapi Hais masih berhasil kabur ke area mid dan menemukan wave minion. Iya bahkan nggak ke-trigger loh flickernya untuk Heist. Dia Yap. masih cukup tenang, cukup dengan rondonya untuk kabur. Tapi Hazel mencari celah yang lain. Yep, memanfaatkan ya, Meh. Dan tekanannya masuk ya dari Alter Ego. Mereka juga fokus untuk memenangkan tim fight-nya dengan mengirimkan bantuan Nino yang juga hadir setiap kali ada tim fight yang terjadi ya. Sehingga ini mengharuskan juga untuk Hazelnya memilih apakah harus join tim fight, dimana untuk front to back sebenarnya tidak akan terlalu bagus untuk James Cooper dan Lucas. Nino PD masih sendirian. Ya, diganggu. Iya, cuman kita tidak tahu ya bagaimana kalau ada tabrakan nah itu dia. Langsung diusir lagi ya. Serem ya. Ninja ketempelan salju ini langsung mundur Iya. lagi kan. Tapi wah 1v1 yang jarang kita lihat ya dari biasanya jungle sama jungle juga yang diberikan space untuk dapetin Weh, laning. hampir ya Idok. Hampir oke. saja mendapatkan ke arah Hais, tapi sekarang Idoknya kembali tertinggal di bagian belakang. Mereka tidak boleh terlalu dekat. Frigid Glacier masukkan dalam tubuh dari Dreams dan gagal kembali RRQ. Ya, tidak ada yang tumbang. Ya, oke. Ada sebuah flanking yang dilakukan. Coba lihat Rine berbelok cukup jauh loh. Ya. Weh, hampir. Hampir ya. Tapi ya mencoba untuk melakukan tabrakan tapi Nino. Yang di bagian tengah Dino, satu terakhir dan Dino. Oh! Kamehameha. Ternyata ya Nino
masih bisa selamat dengan XP bar yang udah tipis banget. Tapi ya, Turtle sekarang sudah muncul. Akankah ini akan menjadi satu medan peperangan berikutnya? Bisa jadi bajingan sebenarnya untuk RRQ kalau mereka mau ya. Main dengan Turtle yang ada karena kondisinya mereka bisa. Web ketahuan dan Rondo tadi menyelamatkan pergerakan dari Ice Buckle. Terus sekarang coba lihat di dompet tidak akan kuat lagi menerima begitu banyak damage sama sebenarnya untuk Puja. Di depan yang berbeda Rinzi begitu mepet tadi ke arah dari Dream. Dream pun harus mundur. Ada satu buah nyanyian yang dia ciptakan oleh Hazel. Tapi Hazelnya tertangkap pasangan Hazel. Tidak bisa kabur Hazelnya. Berhasil ditumbangkan dan daerahnya Flicker tadi dikeluarkan pula tapi masih dikeluarkan besar-besar. Karena masih ada beberapa pemain dimiliki oleh Alter Ego. Mereka tidak membiarkan RRQ untuk pulang. Dan ini dia agresivitas yang dibawakan oleh Alter Ego Dan membuat Rins, RRQ oke, Brain of Ice terpancing. tidak membantu Rins. 3 pemain hilang. Turtle didapatkan lagi. Oke, mereka masih ingin lebih. Rine berdarah panas. Tyron Rage yang tidak memberikan impact apapun bahkan untuk sekarang. 1 poin kill lagi. Global Whale harus dikeluarkan pula dan guna untuk bisa mendapatkan Karao tertarik nih. Wah, ini keuntungan yang dipegang sama Alter Ego banyak banget, Om. Ya benar-benar mereka selalu ke pressure terus-terusan. Jadi RRQ dipaksa untuk membuat kesalahan dan itu terjadi. Semua berusaha untuk melawan apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Terpancing. Iya, terutama dari Idok yang dari tadi kita ngelihat dia upaya inisiasi. Ini bisa kena lagi nih. Ya, Oke. upaya inisiasinya masih belum berhasil. Punishment counter initiate yang dilakukan oleh Alter Ego juga sulit untuk ditanggulangi. Yep. Rine mungkin tumbang di awal ya, tapi setelah itu kita tidak melihat lagi adanya peluang untuk bisa menangkap Rine. Di belakang selalu bebas melepaskan Pinnacle Ninja dan terjadi lagi kan? Lagi. Terjadi lagi kah? Tapi itu adalah Dairan. Cukup tebal. Tapi coba lihat Rine sendirian ngegas terus memberikan waktu untuk rekan-rekannya. Iya, yang lain. masalahnya itu juga Dairen yang tadi di damagein sama Rine. Iya. Itu udah bocor loh. Rontok juga ya. Iya, dengan item seperti ini, Om. Yep. Sudah bisa kita berikan stiker fragile? Waduh. belum. Belum ya, berarti belum ya. Tapi hampir ya, hampir bahaya juga. Karena dari sisi yang berbeda, ini pasti dibantu juga. Ada Nino dengan Unleash the Beast-nya. Terus juga masih ada Granger, di mana Granger-nya ini sudah menyelesaikan 3 item yang cukup core. Item utamanya selesai. Iya, dia ada Sky Piercers-nya juga ya. Ya, Melty Roar. Malfic Roar juga yang akan membuat hero-hero yang punya durability ya seperti Dairen, Idok itu bocor. Oke, Hidok sudah nge-charge sebagai belakang. Mereka bermain cukup cepat. Mereka tidak mau terlalu lama berada di dalam area tersebut. Tapi sekarang Dairen yang tertangkap pasal Dairen yang masih ada flicker yang udah langsung dibuangkan. Dan sekarang Dairen yang berhasil ditumbangkan. Dead Sonata tadi masuk ke dalam area. Tapi Ninonya berhasil selamat. Alright, Dairen yang lagi-lagi menjadi sandbag berjalan. Oke, Hijume tertangkap pasal Hijume dan masih bisa kabur kali ini Hijume. Purify. Oh, Tapi ada mantap, Dream masuk terus. Haisa di bagian belakang masih free untuk bisa menghantarkan damage-nya terus-terusan kali ini. Dan Trinity attack speed dari Rine pun sudah selesai. Membuka kesempatan Lord bisa diamankan pula oleh Alter Ego tanpa adanya satupun upaya untuk bisa nge-steal dari RRQ karena mereka akan mencari celah yang lain. Oh, karena ini mereka kalau ngeladenin juga serba salah. Benar, kalau ngeladenin, item defense masih belum punya. Kalau gak diladenin akan diambil semuanya untuk objektif demi objektif. Dan gak ada yang ke belakang. Yes, untuk nangkap Rine ya. Ini akan sulit, ada Rine, ada Hai, siapa yang akan ditangkap terlebih dahulu? Karena dengan posisi dari Hane Kagemon dari Pinnacle Ninja yang dilepaskan nantinya itu harus di kill pertama kali. Karena semakin dibiarkan akan semakin sakit juga damage dengan Trinity item attack speed. Ya, balik lagi ya, Dream pun dari tadi berhasil untuk mencari formasi Om ya. Belum lagi ada layer serangan dari Nino yang menghancurkan landing lagi, masuk lagi lewat tempat lain. Yap. Jadi kayak ketutup aja gitu loh. Ini sekalinya Hanzo keluar sih ini kalang kabut semuanya ya. Apalagi dalam keadaan yang tertinggal, setup defense yang harus diperkuat terlebih dahulu oleh RRQ. Magic Sentry telah diaktifkan, memang mereveal tapi gak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu Lord dan juga player-player Alter Ego untuk maju. Ya, itu dia Lord sudah nge-charge di area atas dengan best start yang tepat berada di depan mereka. Glorious Pathway dikeluarkan dan sekarang Hanzo-nya bisa bergerak begitu bebasnya. Hanya saja sekarang Hanzo terima begitu banyak damage sama dengan Tube dan Rinja. Terlalu maju ke area terdepan tapi untungnya Rinja pun masih bisa bertahan. Namun di bagian belakang Haisa dikejar tapi ternyata kepala Haisa menjadi korban. Gagal kali ini mereka. Namun sekarang Dairen yang mencari sebuah keributan tapi malah Dairennya yang menjadi korban. Satu persatu pemain-pemain dari RRQ terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh Alter Ego. Ya, terlalu berusaha untuk maju untuk menghalangi agar tidak bisa pulang dan ternyata mereka
melupakan satu kondisi di mana mereka juga sedang under Yep. dari level, dari item, dan mereka harus menunggu. Mereka harus jalan secara bersamaan. Mereka tadi sebenarnya bisa defense, tapi ternyata ada yang out of position juga tadi akhirnya dipunish lagi. Walaupun refleks yang dilakukan oleh Idok untuk bisa menangkap Rine itu udah berhasil ya. Rine-nya langsung balik ke tubuh aslinya. Tapi yang lain ini free banget dan bahkan pengejaran yang dilakukan oleh Dairan dan juga Toy barusan ini udah berhasil. Ya, dan Ait bawa feeling sudah loh, jadi harus hati-hati ya. Extra movement speed lagi kalau memang low HP. Yep, Jadi cukup berbahaya untuk bisa mengejar dan akan aktif kembali kalau dapetin point kill. right. Dan Hais ini juga belum tersentuh sama sekali. Yes. 6-0-4. Waduh. Oke. Balik nggak? Balik. dulu. Iya. Nggak jadi. Yep. Mundur lagi. Meskipun Retribution sudah dipakai ya tadi ya. Yep. Itu Hanzo kayak kalau keluar kayak gitu kejar apa nih kok dek gitu. Ini Hanzo jadi kayak hantu ya. Serem ya. Kayak kuyang gitu. Terbang nah tuh lihat tuh. Oke, siapa lagi yang menjadi korbannya coba lihat. Masih berusaha untuk bisa mengatakan DPS hampir saja solo kill terhadap itu. Itu Idok loh. Itu. Notabene seorang roamer dengan dominance ice juga. Setebal itu. Dan bisa digesek ya dengan basic attack dari Hanzo juga. Alright. Dan Lord akan spawn juga. Oke. Dari sisi setup seharusnya ini bakal dipegang dengan alter ego ya. Karena secara kondisi mereka lagi pegang untuk mapnya, dari levelnya juga mereka pegang. Dan apakah ada keraguan nanti untuk Araki kalau mereka mau kontes, karena mereka harus satu suara juga. Yes. Walaupun sebenarnya upaya yang dilakukan sama Araki untuk mengirim ke belakang ada Hazel ya. Ada Dairon juga. Cuman dari tadi gimana cara menembus barrier dari alter ego yang cukup kuat nih. Iya. Ada Nino, ada Dreams. Dan jangan sampai dicicil dengan Rina ya kan, ini Iya. bahaya kan. Kenapa Knuckle Ninja ketempel udah half HP nggak ada lagi yang bisa nge-heal di belakang. Minimal maksimal mundur. Waduh. Mau ngapain lagi? Oke, dan sekarang Lord bakal coba untuk ditarik ulur dulu menjadi satu buah pancingan. Itu dia. Ketahuan tadi Dairan diusir mundur. Karena sejauh ini trapping atau jebakan-jebakan, nah ini Corsair nih. Nah, Yap. terdengar. Ini kesempatan. Ada sebuah pergerakan di mana sekarang HIC masih flicker. Berhasil dengan insting yang begitu baik. Tapi tertinggal hijau mega udah berhasil untuk diamankan begitu baik. Maka sekarang ada ini. dia. Hadir untuk bisa membalaskan dan coba lihat Toida langsung dikejar. Bisa Toida akan ke kali ini bisa selamat dan tidak. Kilakan Depeker bisa ke Ararki bertahan karena mereka terpisah dan Rins menjadi orang terakhir. Pride of Ice akan menghilang dan Rine. Triple kill. Dan after wipeout sudah Ararki Hoshi akan menjadi one strike push di arah bawah. Harusnya akan menjadi one strike push dan Alter Ego memberikan cerita yang tidak baik untuk Ararki di game.